Pemirsa, Indonesia memiliki banyak anak muda yang berprestasi dan peduli dengan sesama. Kali ini kami ajak Anda berbincang dengan salah satu perempuan muda yang berhasil memanfaatkan privilege-nya untuk berbagi dengan sesama. Berikut adalah segmen Ayo Cari Tahu, Pemuda Peduli dengan Berbagi oleh Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Selamat siang, apa kabar? Jadi masih dalam suasana Sumpah Pemuda, kami akan ajak Anda untuk ngobrol dengan salah satu anak muda Indonesia yang berprestasi. Bagaimana tidak? Karena anak muda ini bahkan masuk dalam Forbes 30 Under 30 di tahun 2019 dan memulai organisasi nirlaba di usia 16 tahun. Wow, usia yang sangat muda ya. Nah, kira-kira di bidang apa dan bagaimana tantangan ketika membangun organisasi itu? Langsung aja, ayo cari tahu. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Sabrina. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik, apa kabar? Baik, ini kalau kita lihat, ini suasananya homey, comfy gitu ya. Terus ada batik-batik juga. Ini apa ini Kak? Nah, ini adalah Genggam, usaha sosial kita yang mendukung yayasan atau NGO kita secara finansial. Gitu. Jadi yang bikin siapa? Ini dibuat oleh ibu-ibu binaan kita, yaitu ibu dari anak-anak yang masuk rumah belajar gratis kami. Tapi tunggu dulu Kak, ini mungkin pemirsa masih ada yang bingung ya. Kita ngomongin soal anak binaan, terus ada ibu-ibunya, rumah belajar, rumah baca. Mungkin kita prolog dulu kali ya. Kalau kita ngomongin soal Saab Share, sekarang udah 11 tahun, jalan 12 tahun. Sebenarnya apa sih yang dilakuin? Oke, jadi Saab Shares itu kita fokusnya 3 pilar nih Kak. Pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan wanita. Nah, untuk pendidikan kita sekarang udah ada 28 rumah belajar gratis di seluruh Indonesia. Nah, fokus kita adalah pendidikan karakter dan juga memberikan anak-anak itu skill supaya mereka nantinya bisa mandiri secara finansial. Nah, bukan cuma anak-anaknya doang, tapi ibu-ibu juga kita rangkul. Kita berikan ibu-ibu itu skill, training, coaching, supaya ibu-ibunya juga bisa berpenghasilan. Karena kita percaya nih, ibu tuh salah satu pilar yang penting dalam keluarga. Jadi kalau kita mau memajukan keluarga, bukan saja anaknya, tapi ibunya juga kita harus bimbing gitu Kak. Nah, ibu-ibu itu selain mereka masuk dalam kelas-kelas training itu, mereka juga membuat produk-produk Genggam ini di sini. Yang nantinya akan dijual? Betul, jadi gunanya usaha sosial ini selain memberikan ibu-ibu itu sumber penghasilan, penghasilan dari Genggam ini juga mendukung si yayasan itu supaya sustainable. Nah, jadi dari Genggam ini karya ibu-ibu ini sudah mencapai di 4 benua. Wow. Ya, ibu-ibunya tuh senang sekali dan merasa diapresiasi. Sekarang sudah sampai di Singapura, Cina, Amerika Serikat, Germany, Qatar, New Zealand, dan lain-lainnya. Ada syarat atau mungkin kriteria kenapa sih keluarga itu yang dipilih? Kriteria kita super simpel, asal mereka membutuhkan dan kedua mereka mau maju. Karena kita percaya, kita mengerti bahwa berubah itu bukan sesuatu yang nyaman atau enak, ya. Keluar dari zona nyaman. Betul, itu agak sulit. Jadi asal mereka membutuhkan dan mereka mau berubah, kita pasti bantu sebisa kita. Nah, ini yang menarik. Kak Sabrina itu memulai di usia 16 tahun ya? Iya. Nah, kalau Kak Sabrina ini kan bisa dibilang berasal dari keluarga yang punya privilege gitu ya, hidup dengan nyaman. Terus apa sih yang membuat alasannya kenapa kok mau untuk terjun ke masyarakat langsung, mungkin dengan keluarga yang kurang beruntung, kemudian akhirnya membangun banyak rumah baca dan rumah belajar di penjuru Indonesia? Sebenarnya jadi aku sama adik aku waktu itu kita mulai, aku 16, adik aku 14 tahun. Waktu itu tuh sepulang sekolah kita sering ke kolong jembatan, ke bantaran kereta api, ke tempat pembuangan sampah untuk ketemu orang-orang di sana, pengen tahu sebenarnya masalahnya apa sih yang mereka hadapi dan bantu-bantu sedikit lah. Dan di situ kita tersadarkan bahwa kita tuh nggak usah tunggu loh dewasa atau kita harus punya kapabilitas yang tinggi baru bisa membantu gitu. Kita bisa mulai sekarang dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa saat itu.
Jadi kita terjun, kita mulai dengan dari hal yang sangat simpel sebenarnya Kak, cuman bagi-bagi sembako. Terus kita juga ajarin anak-anak di lapangan terbuka. Dari hal kecil itu baru kita belajar untuk membuat program-program yang lebih jangka panjang impact-nya. Nah tadi kakak juga sebut privilege itu. Sebenarnya menurut aku ya privilege itu bukan sesuatu yang harus kita sembunyikan, tapi malah kita harus syukuri. Syukuri dan kita jalani dengan tanggung jawab. Aku tuh bersyukur sekali punya orang tua yang mendukung passion aku, dan juga aku bisa menikmati pendidikan, akses pendidikan, dan juga diberikan kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa nikmatin. Jadi justru karena privilege itu aku merasa punya kewajiban moral untuk give back to the society. Pertama kali mendekati warga tuh dengan cara apa? Apakah dengan menawarkan pendidikan dulu atau gimana? Dulu yang awal pertama aku masih polos nih, mulai datangnya dengan oh iya kita ada rumah belajar gratis dan sebagainya, kita mau kasih pendidikan gratis. Tapi ternyata itu tidak berhasil, jadi ditolak. Karena kan kalau misalnya konsepnya seperti ini, kalau misalnya kita kasih anak pendidikan gratis, berarti anaknya tidak bisa mencari uang, sehingga pendapatan keluarga menurun. Jadi normal sih ya, kita mengerti di awal-awal itu harus ada gimmicknya atau ada hadiah-hadiah tertentu lah untuk mereka, untuk menarik dulu. Baru pelan-pelan kita edukasi mereka bahwa maksudnya pendidikan tuh investasi jangka panjang loh, ini penting buat anak-anak loh. Maksudnya keluarga ini bisa keluar dari lingkar ini, anak-anak bisa jadi the first generation yang membawa keluarga itu menuju kesuksesan loh gitu. Akhirnya barulah di situ orang tua mulai terbuka matanya. Betul. Oke, ini menarik ya, karena memang cukup sulit untuk mendekati ya dengan mungkin menengah ke bawah begitu, yang secara pendidikan mereka anak-anak juga harus mencari uang untuk membantu keluarga dengan bekerja. Tapi dari keluarga dan orang-orang sekitar gimana? Mendukung atau sempat ada yang ngapain sih gitu? Wah ini aku juga bersyukur banget, orang tua tuh mendukung sekali. 100% dari awal? 100% dari awal. Justru papa mama itu yang menjadi inspirasi kami. Karena papa mama orang yang, mereka tuh giver. Dan mereka tuh selalu ingetin kita dari kecil, kalau semua orang di dunia ini tuh terlahir untuk sebuah tujuan. Jadi apapun jalan yang kamu pilih, kamu harus memberikan impact positif untuk orang sekitar. Intinya, takut itu normal, sebenarnya takut itu wajar banget, tapi jangan sampai rasa takut itu menghalangi kita untuk memulai. Karena nggak ada tuh yang namanya kata siap, bener-bener siap tuh nggak ada, tapi hanya keputusan untuk memulai. Dan aku sangat berharap semua anak muda jangan takut memulai, pakailah apa yang kita punya sekarang, dalam keterbatasan pun it's okay, just start, karena kita nggak akan tahu berapa hidup yang kita bisa ubah dengan hanya kita memulai. Sekarang berbuat baik itu dianggap keren, dan aku bersyukur terhadap itu. Jadi tren ya? Jadi tren, berbuat baik jadi sebuah tren. Jadi aku senang banget sih melihat banyak anak muda itu berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan dengan cara mereka sendiri. Dan kita butuh sih, kalau tanpa kebaikan itu akan susah untuk maju. Aku rasa makanya kita punya fokus adalah pendidikan karakter. Karena kita percaya bahwa sepintar apapun anak-anak, kalau tidak memiliki karakter yang baik itu tidak bisa membawa negara kita menjadi negara yang maju. Jadi harus karakter diimbangi dengan prestasi. Harus berjalan seirama bersama gitu ya. Oke, nah ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda yang mungkin masih ragu, mereka mau memulai, bingung dari mana, atau mungkin bingung mau kemana? Ada pesan nggak? Jangan takut. Kita lahir di dunia ini untuk sebuah tujuan besar, dan kita nggak akan tahu bisa merubah berapa banyak orang kalau kita memulai. Oke, jadi intinya adalah memulai dulu. Masalah gagal
pikir belakang, nanti bisa diulang lagi gitu ya. Nah, terima kasih banyak Kak Sabrina atas waktunya sudah banyak, sharing Kak. sama kami, terutama ini masih dalam vibes Sumpah Pemuda. Semoga bisa menjadi inspirasi anak muda bagaimana kita untuk bisa memulai dulu, jangan ragu, jangan takut wajar ya. Iya, wajar. Tapi yang penting kalau tujuannya baik, pasti hasilnya juga baik. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih Kak. banyak. Dan sekian dulu pemirsa untuk segmen Ayo Cari Tahu kali ini. Jadi sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.